lagi liburan di Tangerang Selatan. Ada match notification nih dari orang Jerman, ternyata yang orang Tangerang juga. Vito. Mereka menikah di Maret 2020, tapi sayangnya 2 minggu kemudian visa yang dimiliki Suci sudah tidak lagi berlaku di Jerman. So, sekarang Suci masih nunggu perbaruan izin masuk Jerman agar bisa tinggal bersama dengan suaminya. Kita ngobrol lengkap dengan Suci ya. Keren nggak kak kelas gue? Ini buat vlog. Ini buat vlog. Jangan nggak salah kok. Kedengeran sih, tapi rame. Source audio lo di sebelah mana, Ci? Kuping kiri atau kanan? Kanan. Yang ini? Oh, ini di kiri. Ini nggak masuk. Oh, ininya di dalam ya? Gue dengerin gitu aja sih. Oke. Ini biar, soalnya gue denger dari lu nih. Kalau nggak lewat ini, gue nggak bisa denger lu langsung karena noisy. Jadi Aku pengen ngerekam pakai vlog, pakai kamera. Gue udah pesan kopi tadi. SD card hilang. Sama Suci juga ya. Sekarang saya lagi ada di Tangerang Selatan, Banten. Saya mau ngajak Anda ketemu dengan seorang mantan pengguna online dating apps, namanya Suci Arianti. Jadi gini ceritanya, tahun 2019, Suci yang sempat sekolah di Swedia, lagi ada di Indonesia. Dia mendapat notification bahwa ada yang match nih. Ternyata dari Jerman, namanya Vito. 2020 bulan Maret mereka menikah, tapi 2 minggu kemudian ketika keduanya mau ke Jerman, visa yang dimiliki Suci sudah tidak lagi berlaku karena pandemi COVID-19. Akhirnya Vito pergi duluan ke Jerman karena harus melanjutkan studi dan bekerja. Dan sampai sekarang Suci tinggal di Indonesia untuk menyusul suaminya agar tetap bisa tinggal di Jerman nanti ketika ada perubahan aturan dari Jerman. Kita akan ngobrol selengkapnya dengan Suci. Suci, apa kabar? Halo. Thanks for coming ya, Ci. Sama-sama. Kita ngobrol juga sama Vito. Yeah. Ci, kita juga sudah terhubung dengan Vito yang ada di Jerman. Halo Vito. Vito, thank you ya udah meluangkan waktu. Pertama, gua mau nanya ke Suci dulu karena kita berhadapan langsung, Ci. Iya, halo. Ini gua akan agak nakal sih, Ci. Lu bener-bener match nggak dengan Vito setelah berbulan-bulan menjalin pernikahan dan terpisah? Match ya. Kayak sebelum nikah juga gue udah yakin deh kayak emang match sama Vito. Gimana jawaban lo? Gimana? Ya, pas pertama kali ya match sih, langsung klop lah istilahnya. Lo sempat cerita bahwa Suci ini enak diajak ngobrol. Dengan kondisi pandemi terpisah seperti ini, apakah masih seperti itu? Dalam tergantung sih Kak. Jadi dalam masalah waktu ya tentunya itu bakal mengganggu soalnya kan Jerman sama Indonesia kan ada perbedaan waktu 5 jam ya. Jadi kadang aku harus menyesuaikan waktu dengan Suci atau Suci kadang harus menyesuaikan waktu dengan aku, terutama kalau misalnya pas lagi malam atau siang atau apapun. Itu untuk masalah waktu sih Kak. Cuma untuk masalah komunikasi ya kan di zaman modern ini banyak media sosial contohnya seperti WhatsApp, Skype, dan lain-lain yang bisa memungkinkan kita buat bisa berkomunikasi dengan real time walaupun tidak secara fisik tapi secara visual mungkin. Itu bisa membantu banget terutama di hubungan LDR kita yang harus kita jalani sekarang. Tadi itu gue aja sih Kak palingan. Bahwa Suci dan Vito itu ketemu dari online dating apps, gitu kan Ci? Ya. Dan proses itu ada nggak sesuatu yang lu temukan baru setelah menikah? Padahal sebelumnya ketika PDKT belum ketemu nih. Apa Ci? Yang baru ditemuin setelah nikah ya. Sebenarnya lebih ke surprise pas abis ketemuan setelah match di dating app. Karena pas ketemu sama Vito di awal-awal tuh kayaknya Vito tuh terbuka gitu, mau cerita macem-macem dan ngobrolnya enak. Tapi terus baru sadar setelah agak lama dan udah nikah juga, baru sadar kalau Vito tuh sebenarnya kalau sama orang lain lebih tertutup
Oke. Jadi saya pribadi merasa terharu gitu. Ternyata Vito seterbuka ini kalau sama diriku gitu. Oh, itu yang hal yang baru yang lo dapat ya ketika Iya. setelah menikah. Heeh. Vito apa, Fet? Kalau aku sih apa ya? Kalau aku dengan Suci habis menikah ya Ada yang disembunyiin mungkin nggak menurut lo, Suci? sembunyiin Suci. Enggak sih Kak. Masalahnya ya maksudnya pas kita melakukan maksudnya berkenalan sebelum menikah, kita juga udah bilang ya kalau misalnya ada sesuatu ya terbuka aja gitu. Terus dalam fase setelah menikah juga gimana ya? Maksudnya saya tidak menemukan banyak perubahan sih dalam kepribadian Suci habis menikah walaupun sebelum menikah. Maksudnya sama aja gitu, terbuka. Maksudnya tetap enjoy dalam hal positif. Oke. Fit, ini gue mau nanya pertanyaan nakal nih ke Suci. Suci, lu ngecek nggak handphonenya Vito, apakah dia masih install Tinder atau enggak? Ngecek sih, tapi semoga aja nggak ada. Harusnya sudah nggak ada. Harusnya udah nggak ada. Fit, jujur, Fit. Enggak sih Kak. Enggak. Cuma Waktu ya, itu udah maksudnya komitmen juga sih memang pas kita setelah ketemu dan akhirnya memutuskan, ayo kita coba deh gitu. Sebelum nikah, kayak kita udah sama-sama meyakinkan satu sama lain, ini aplikasi udah selesai di pertemuan kita ini gitu. Dan kita install langsung. Oke. Menarik ya, menarik menyimak kisah kalian yang mengakali kondisi kayak gini. Dan sekarang lu masih nunggu gimana keputusan pemerintah Jerman dengan visa barunya. So far udah sampai mana nih sih? Terakhir itu udah submit aplikasi ke Jerman untuk visa jangka panjang, visa kumpul keluarga namanya. Karena sebelumnya kan yang jadi masalah adalah visa studentku udah habis di Swedia. Dan visa travel udah nggak bisa digunakan untuk masuk ke Uni Eropa. Jadi memang harus nunggu visa jangka panjang dari Jerman itu, dan ini udah masuk bulan 2, udah 8 minggu lah kurang lebih udah nunggu. Jadi ya kita berdoa terus setiap hari. amin. Di sana ngapain, Fit, yang dilakukan untuk mempercepat itu? Kurang tahu sih Kak, masalah dalam hal birokrasi di sini atau administrasi ya maksudnya kita ya intinya harus menunggu jawaban dari kantor birokrasi sini sih. Jadi mungkin ngasih feedback atau ngasih pertanyaan di mana progres visanya tiap minggu itu aja sih palingan yang bisa dilakukan. Sisanya harus menunggu dari birokrasi di sini. Satu-satunya harapan ada di pemerintah Jerman ya untuk kembali menemukan kalian. Soalnya Ya, baru 2 bisa minggu ya dibilang. waktu itu. Gimana sih ceritanya waktu itu? Gue kebayang sih, pasti kaget banget ya, karena ini nggak ada di pikiran orang manapun bahwa pandemi berdampak sedemikian parah. Ya, jadi memang waktu itu kan rencananya, jadi cerita agak sedikit mundur ke belakang, karena kita nikahan di awal Maret, dan di akhir Februari itu akhirnya udah decide, ya udah yuk, gue balik dari Swedia ke Jakarta, Vito juga balik dari Jerman ke Jakarta. Tapi waktu itu dengan asumsi bahwa kita berdua akan sama-sama gue balik ke Swedia dan dia balik ke Jerman, dan mau pindahan gitu, dari Swedia ke Jerman lah rencananya. Dan ternyata setelah nikah, beberapa hari kemudian pemerintah mengeluarkan pengumuman bahwa social distancing dan Uni Eropa diblok tutup. Gitu, jadi plan yang harusnya gue balik ke Swedia dan pindahin barang ke Jerman itu tiba-tiba harus hilang semua gitu, karena guenya di sini menunggu pengumuman dan Vito harus berangkat ke sana duluan. Dan akhirnya sampai sekarang itu baru 2 minggu nikah, terus Vito berangkat, kita udah belum pernah ketemu lagi sih sampai sekarang, udah 7 bulan ya hampir gitu. Beruntung kalian punya mainan bareng ya, punya bisnis bareng ya, Fit ya. Jadi bisa intens terus komunikasinya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ci, say something sweet to your husband. Atau gini, lu biasanya menyemangati Vito dengan kalimat semacam apa? Menyemangati ya. Kita sebenarnya selama 7 bulan kurang lebih ini banyak banget kan hal yang harus diadaptasi, disesuaikan, baik waktu, keluarga baru dan segala macam, dan situasi yang berbagai macam. Jadi berkali-kali sih bilang sama Vito dan diri sendiri juga kalau it's been tough so far, but we are tougher than that gitu. Ya,
Ya, bisa dibilang begitu. Iya. Vito, gue meragukan kemampuan lo melakukan negosiasi romantik dengan Suci karena lo anak teknik. Buktikan kalau gue salah. Kenapa, Kak? Lo biasanya bilang apa ke Suci biar kalian tetap semangat menjalani pandemi? Ya, maksudnya ya aku bisa bilang aja ini mungkin cobaan dulu sebelum kita bakal ya sebelum kita dapat hasil yang insya Allah sih bisa didapatkan setelahnya kan karena kita kan emang awalnya untuk tinggal di Eropa dulu. Ya. Dari situ mungkin bakal kita rencanain lagi gimana jangka panjangnya. Tapi ya mungkin ini cobaan dulu dari atas gitu di masa pernikahan kita gitu untuk bisa bersabar dulu. Setelah dalam beberapa bulan ini mungkin ntar hasil yang didapatkan bakal manis istilahnya. Kita sama-sama berharap demikian. Vito, Suci, thanks a lot. Oh ya, sama-sama, Kak. Thank you, Vito. See you. Jaga kesehatan di sana ya. Iya, Kak. Suci, Makasih. terima kasih. Jaga kesehatan juga. Bye-bye. Bye. Gimana, Ci? Apa tuh? Komentarnya. Apa ya? Kayak tadi ada yang kelewat nggak yang kita ngomongin? Juga. Ya. Kurang lebih jawab tapi ya. Yap. Ada yang kurang? Apa? Ada yang mau lo tambahkan? Kayak maksudnya poinnya kan kepisah tuh kayak kalau orang baru habis nikah, pengennya langsung tinggal bareng kan gitu. Tapi itu yang sampai sekarang kita belum bisa lakukan gitu. Iya. Tapi tadi kesampaian lah ya apa yang gue bilang. Kesampaian. Nah, Iya. dijelaskan gitu maksudnya ya. Gitu. Dan ya kita ngedorong pemerintah Jerman agar segera merevisi visanya. Ayo teman-teman Metro TV. 8 tahun. Wow. 2012 gue baru kerja di Metro TV tuh.